Trigonos artinya segitiga, dan metron artinya ukuran. Secara harfiah, trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari ukuran-ukuran segitiga, yaitu panjang sisi, besar sudut, garis tinggi, garis bagi, garis berat, luas, dan perbandingan sisi. Menurut sejarah, trigonometri mulai dikenal pada abad ketiga sebelum Masehi. Selanjutnya, berkembang sesuai zaman peradaban manusia. Pada zaman Yunani kuno, trigonometri digunakan untuk keperluan geografi seperti pembuatan peta dan astronomi seperti mengetahui jarak bintang-bintang menggunakan segitiga sama sisi. Pelopornya adalah Hipparchus yang mengembangkan trigonometri sekitar 150 sebelum Masehi. Sejak zaman India kuno, trigonometri berkembang menggunakan segitiga siku-siku. Pada zaman perkembangan Islam, trigonometri lepas dari astronomi dan menjadi cabang matematika serta tergolong matematika terapan. Pelopornya adalah Nasiruddin At-Tusi yang dikenal sebagai Bapak Trigonometri. At-Tusi sekitar abad ke-12 lewat bukunya Treatise on the Quadrilateral memperlihatkan 6 perbandingan trigonometri lewat sebuah segitiga siku-siku. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan konsep trigonometri. Dalam bidang astronomi, diterapkan untuk meneropong benda-benda di luar angkasa. Misalnya, menentukan ketinggian matahari dan waktu terjadinya gerhana. Pada bidang navigasi satelit, digunakan untuk menentukan arah dan jarak pesawat dan juga kapal laut. Berikut kami akan mengulas tentang cara kerja eskalator yang jarang diketahui. Pendaratan atau landing. Jantung eskalator terdapat pada 2 rantai yang berputar di sekitar 2 pasang roda gigi. Di bagian atas eskalator, ada motor yang menggerakkan gigi transmisi untuk memutar rantai. Eskalator biasa menggunakan mesin 100 horsepower untuk memutar persneling. Jadi, mesin dan sistem rantai semuanya dipasang di dalam rangka, di mana bingkai mengacu pada struktur logam yang memanjang di antara 2 lantai. Adapun floor plate merupakan landasan rata dengan lantai akhir dan diberi engsel atau dapat dilepaskan untuk jalan ke ruang mesin yang berada di bawah floor plates. Kemudian ada comb plate yang terletak di bagian antara floor plate yang statis dan anak tangga bergerak. Comb plate ini sedikit miring ke bawah agar gerginya tepat berada di antara celah-celah anak tangga. Selain itu, tepi muka gerigi comb plate berada di bawah permukaan klit. 2 rantai yang diputar menyeret 1 set langkah dalam siklus konstan dan membawa sejumlah orang dengan kecepatan stabil untuk bergerak jarak pendek. Tidak seperti konveyor yang menggerakkan permukaan datar, rantai justru bergerak dengan serangkaian langkah. Hal yang menarik bagi eskalator adalah bagaimana langkah-langkah ini bisa bergerak dan saat rantai bergerak, langkah-langkahnya tetap horizontal. Maka, di bagian atas dan bawah eskalator, langkah-langkah dilipat satu sama lain untuk membentuk platform agar membuat eskalator atas dan bawah lebih mudah. Landasan penopang atau truss. Setiap langkah di eskalator memiliki 2 set roda yang berputar di sepanjang 2 trek terpisah. Rangkat atas yakni roda di dekat bagian atas langkah terhubung ke rantai yang berputar dan ditarik oleh roda penggerak di bagian atas eskalator. Sedangkan roda kelompok lain hanya meluncur di sepanjang trek di belakang set roda pertama. Kedua trek diberi jarak terpisah sehingga setiap langkah dapat dijaga agar tetap horizontal. Di bagian atas dan bawah eskalator inilah, trek berada dalam posisi horizontal, maka langkah-langkahnya diratakan sebab ada serangkaian alur di dalam setiap langkah. Sehingga selama proses perataan, kedua langkah saling terhubung. Ada juga yang disebut landasan penopang yang merupakan struktur mekanis yang menjembatani ruang antara pendaratan bawah dan atas.
Landasan penopang pada dasarnya adalah kotak berongga yang terbuat dari bagian-bagian berisi dua yang digabungkan bersama dengan menggunakan sambungan bersilang sepanjang bagian dasar dan tepat di bawah bagian ujungnya. Ujung-ujung terus tersandar pada penopang beton atau baja. Selain memutar cincin rantai utama, motor di eskalator juga dapat menggerakkan pegangan loh. Meski pegangannya hanyalah konveyor karet yang bersirkulasi di sekitar serangkaian roda, belt konveyor dikonfigurasikan dengan tepat sehingga bergerak pada kecepatan yang sama, sehingga memungkinkan orang-orang merasa tetap tenang meski digerakkan. Lintasan. Cara kerja terakhir adalah lintasan, di mana pada sistem lintasan dibangun dalam landasan penopang untuk mengantarkan rantai anak tangga yang menarik anak tangga melalui loop tidak berujung. Terdapat dua lintasan nih Technolovers, satu untuk bagian muka anak tangga yang disebut lintasan roda anak tangga, dan satu untuk roda trailer anak tangga yang disebut sebagai lintasan roda trailer. Perbedaan posisi dari lintasan-lintasan ini menyebabkan anak-anak tangga muncul dari bawah kompleit untuk membentuk tangga dan menghilang kembali ke dalam landasan penopang. Selain itu, lintasan pembalikan di pendaratan atas menggulung anak tangga mengelilingi bagian ujung dan kemudian menggerakkannya kembali ke arah yang berbeda. Adapun lintasan overhead berfungsi untuk memastikan bahwa roda trailer tetap berada di tempatnya saat rantai anak tangga diputar kembali. Komponen inti eskalator terdapat di dua rantai yang berputar di sekitar dua pasang roda gigi. Di bagian atas eskalator, gigi penggerak motor didorong untuk memutar rantai cincin. Eskalator biasa menggunakan mesin 100 tenaga kuda untuk memutar gigi. Baik mesin dan sistem rantai dipasang dalam bingkai. Tidak seperti sabuk konveyor yang bergerak satu pesawat, rantai bergerak merupakan serangkaian langkah. Ketika rantai bergerak, langkah-langkahnya disimpan ke tingkat. Di bagian atas dan bawah eskalator, langkah-langkah saling melipat untuk membentuk platform. Hal inilah yang mempermudah eskalator naik dan turun. Nah, itulah tadi cara kerja eskalator yang jarang diketahui. Dengan adanya sistem eskalator, maka orang-orang tidak harus naik tangga hingga beberapa puluh lantai lagi nih. Berbeda dengan lift, yang jika lift penuh, kamu harus menunggu sampai lift mencapai lantai yang ditentukan dan kembali ke lantai lain sebelum kamu bisa masuk ke dalam lift. Kalau eskalator sih, selama satu orang mencapai tangga atas, ia akan tetap memberi ruang bagi orang lain. Oke deh Technolovers, sekian dulu video ini. Tuliskan komentar kamu di bawah dan saran yang akan membangun channel ini.